A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, khususnya murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu dan selamat malam. Guru melanjutkan video dengan judul Peradaban Baru bagian ke-41. Judulnya sudah merambak kepada kemerdekaan bangsaku. Dari video ini hal yang sangat penting para pemirsa. Dari video sebelumnya sudah sedikit guru memberi kesadaran cara berpikir, cara bertindak untuk menentukan suatu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Semoga bangsa dan negara kita, rakyat dan umat, semoga terlepas dari jeratan-jeratan ilmu yang tidak bermanfaat di alam dunia ini. Para pemirsa, diajarkan lebih detail agar sesuatu hal yang mengikat, yang menjerat kehidupan bangsa negara kita agar segera terlepas. Pahami video ini. Inilah para pemirsa ya, diulas lebih dalam ya. Dalam masa lampau, sebenarnya sistem kalau mau didengarkan, sebelum Majapahit itu hancur, sistem ini sudah dibuat ya sebenarnya, tapi belum matang. Sistemnya sudah dirancang ya, tapi belum dijalankan banyak. Tapi sudah mulai dibentuk. Nah, inilah para murid dan santri juga bagi catatan masyarakat atau catatan bangsa atau negara. Dari lingkaran ini, kita mungkin catatan sejarah menyebutnya kalian adalah Wali Songo di sini lingkarannya. Nah, dari perdebatan atau pemahaman tentang sejarah Wali Songo, dari video guru yang lain sudah diterangkan sebelum terbentuknya kata ya, belum sistemnya. Wali Songo berdasarkan dari bahasa ilmu Jawa atau Islam Jawa disebut Wali Wolu Songo Tinari, berubah menjadi Wali Songo. Ini. Diulas agar bermanfaat. Jadi begini ya para pemirsa. Tatkala ada kata wali, jangan terobsesi atas nama Tuhan, dipahamkan. Sejarah wali dulu itu wakil sistem, sama seperti sekarang adanya wali kota, adalah penguasa strategi bagian tertentu. Ya, dipahamkan. Kalau ini tidak paham, manusia salah persepsi. Tatkala ada kata Wali Songo, manusia, masyarakat, kalian menggambarkan orang atau manusia yang hebat dekat dengan Tuhan. No, bukan. Itu kelompok atau jamaah, dipahamkan. Tapi orang-orang masa lampau, orang-orang masa dahulu, bahasa paling sederhana, itu adalah politik untuk menyusun strategi, untuk membuat kelompok agar bisa makan atau merebut sesuatu wilayah. Nah, dipahamkan. Jadi jangan memahamkan wali-wali yang di Songo itu dekat dengan Tuhan, bukan, ya, dipahamkan. Maka dalam catatan Wali Songo di negara ada yang menerangkan bahwa Wali Songo adalah wali agama. Maka itu benar. Bukan wali dekat dengan Tuhan. Maka di situ maknanya dari 9 orang atau 9 jabatan atau 9 sistem itu menyusunlah namanya agama yang sudah diulas oleh guru dari video sebelum ini. Maka disitulah dalil-dalil mulai dibuat, tapi belum juga banyak. Difahamkan ya. Tatkala sistem ini sudah dibentuk, organisasi ini dibentuk, masyarakat di luar sudah dipengaruhi dalil-dalil yang dibuat, diciptakan,
diulas oleh guru kembali lagi. Maka mengapa dalil-dalil ini diatasnamakan malaikat yang membawa? Sudah paham para pemirsa? Mengapa sih ini katanya yang membawa malaikat Jibril? Maksudnya kalimat itu, ayat itu biar tidak bisa dibongkar. Karena diatasnamakan makhluk yang tidak bisa dideteksi. Dipahamkan? Tatkala manusia terjerat jaring laba-laba, masuklah lingkaran di sini. Nah, inilah baru di dogma diberi kata wajib. Bila Anda keluar dari kelompok ini, kalian dihukumi murtad. Dimotivasi untuk berjihad sampai mati, dimotivasi lagi di jihad, hartanya dihabisin untuk sistem ini. Dijanjikan surga dan bidadari dari lingkaran ini. Dan disuruhlah belajar untuk mempelajari namanya Al-Quran dan hadis dan tajwid. Para pemirsa, diulas oleh guru ya. Kalau manusia siapapun Anda masuk di sistem ini, surat, ayat, dalil, hadis apapun, coba Anda masuk di sini, Anda disuruh ke sini. Kalau di sini tidak cocok, kamu harus ke sini. Kalau ke sini terus. Dalil ini terus gini. Jadi kalian manusia siapapun kalau masuk sistem namanya agama Islam ini, hartamu habis, sekalian nyawamu habis, sampai mati tidak bisa keluar dari sini. Ini dibersihkan Anda, dipretelin semua dari sistem ini. Lah ini hebatnya orang-orang terdahulu dari leluhur kita, diteruskan dari Arab, diteruskan oleh penjajah. Dan kalian sekarang tahu dari Habib-Habib itu, terbongkar semua itu. Ini permainan semua para pemirsa diajarkan oleh guru. Sebagian ada kalimat yang di sini, ada memang di Quran ada yang valid, tapi tidak bisa diterangkan dengan tepat. Itu mengambil di luar, diambil di sini. Maka tidak akan pernah ada manusia berani keluar setelah masuk. Karena inilah diproteksi seperti ini. Tatkala ini berkembang sudah mampu menguasai manusia, mampu menguasai wilayah, harta diputar di sini. Yang mendapatkan hasil putaran uang dan jabatan dan harta, ini sejak dibentuk setelah Majapahit ini rusak. Nah disinilah orang-orang terdahulu dari tim 9 ini dan diteruskan membuat kalimat al-ulama warasatul anbiya ini. Diulas oleh guru. Tatkala lingkaran atau organisasi yang mampu menghabiskan harta manusia dan mempengaruhi cara berpikir manusia, dibuatlah satu sistem. Dikunci, diplot dengan kata al-ulama warasatul anbiya. Jadi seakan-akan yang mewarisi, yang punya sistem ini hanya keturunan, hanya kelompok ini. Maka yang di dalam yang sudah terkungkung tidak akan pernah bisa mewarisi. Karena sudah diplot. Maka sampai turun dan turun dan turunan dan turunan dan turunan. Itulah faktanya para pemirsa. Lantas gimana guru? Maka guru memberi saran kepada para pemirsa. Kalau Anda bukan pelaku, segeralah keluar. Bagi lantas yang pelaku, terserah pilihan Anda. Anda sadar atau tidak dengan perilaku Anda. Dan tinggal negara mau membenahi atau tidak. Karena yang dikorbankan adalah seluruhnya. Lantas gimana guru? Nah itulah faktanya. Manusia salah memahami. Kok kira ulama warasatul anbiya? Kok kira orang itu penerusnya nabi kan? Gambaran manusia seperti itu. Bukan para pemirsa. Diulas video guru dengan judul ulama, cari video guru dengan kata ulama, video dengan membahas ulama. Diulas lagi oleh guru di sini. Tatkala manusia membuat statement ulama warasatul anbiya. Kalau ulama pewaris meneruskan nabi, beri pertanyaan, nabi siapa yang Anda teruskan? Cara berpikirnya begitu. Kalau yang disebut diterangkan nabi itu 312, nabi siapa yang diteruskan? Tidak ada para pemirsa. Karakter ulama tidak ada yang seperti orang-orang hebat, tidak ada. Itu hanya
dogma untuk menjerat jamaahnya, muridnya, santrinya agar kalian tidak bisa meneruskan kecuali dari keluarganya. Gimana guru deh? Nah, itulah faktanya. Maka bersyukur di zaman sekarang tahun 2023 guru diberi kesempatan untuk meluruskan peradaban, untuk membenahi sesuatu hal yang salah agar terjadinya suatu keadilan. Lantas gimana guru? Faktanya seperti itu para murid dan santri. Nah, tatkala di sini sudah diplot di sini para murid dan santri dan berkembang mulai terus sampai penjajah, bermainlah sejarah di situ. Nah, sampai setelah merdeka Negara Kesatuan Republik Indonesia, perubahan lebih drastis karena dari sistem ini menguntungkan dari pewarisnya, menguntungkan pihak dari Yaman, pihak dari Arab, dan menguntungkan siapapun yang ada rentetan ini dipermainkan mulai di Indonesia setelah merdeka. Guru memprediksi kurang lebih tahun 1975 dibentuklah organisasi di Indonesia. Guru memprediksi kurang lebih tahun 1975 itu membentuklah wadah baru di negara ini. Maka apa-apa yang ada di Jawa yang hubungannya dengan misi ini dihabisin para pemirsa. Maka kalimat dalil musyrik, syirik semua diperkuat agar dihilangkan. Sesuatu yang akan membongkar penipuan ini semua dikatakan sesat, kafir semua. Sampai dibuatlah aturan dan undang-undang yang sampai sekarang ada di negara kita dan menjadi aturan itu. Agar sistem penipuan penjajahan ini biar tidak terbongkar. Sejak tahun 1975. Mulai disitulah satu contoh. Pada waktu kita kecil, guru kecil, kita mengaji itu namanya berdasarkan turutan. Mulailah di situ bermain pemainnya itu. Karena ini sudah menjadi kelompok, ya. Turutan sudah mulai dirubah menjadi ikro. Nah, jadi bahasa turutan orang-orang itu sudah tahu turutan ini bahasa Jawa. Kalau cara belajar hijaiyah memakai judul turutan ini nanti terbongkar. Biar tidak terbongkar dilubahlah menjadi ikro. Maka ada judul ikro itu kurang lebih tahun 1975 ke atasnya sedikit. Nah itu mulai bermain. Di situ bermain semua. Yang sini untungnya kurang, di sini bermain. Berubahlah menjadi setelah ikro dirubah menjadi tilawah. Terus berubah. Jadi artinya di intern organisasi itu saling ingin mencari kekayaan. Membuat rekayasa, membuat sistem atas nama agama semua. Di dalam itu saling berebut kekuasaan, berebut harta. Sampai sekarang tahun 2023, lihatlah terjadi gap. Yang satu mengaku keturunan dari Wali Songo, yang satu mengaku keturunan dari Mbak Alawi itu. Itu maunya sistem ini mengambil kekayaan semua global. Nah ini yang jadi problem masyarakat kalian tidak tahu. Bahwa sistem agama yang kalian imani bahwa ini adalah sistem politik dipahamkan. Bukan yang Anda gambarkan sebagai tuntunan. Bukan. Guru memastikan bukan. Lantas gimana guru? Semoga rakyat dan umat tahu. Karena apa? Yang dikorbankan kalian semua dan negara kita pun juga menjadi korban. Sebagai bentuk pendidikan kepada rakyat dan umat tidak mendapatkan pendidikan yang tepat dan benar. Sehingga hanya orang-orang itu yang bermain dan tidak akan pernah ada manfaatnya juga. Meskipun orang-orang seperti itu mempunyai harta dari sistem itu, hidupnya pun tidak akan pernah damai dan tentram. Karena kehidupannya orang-orang pemalas layaknya seperti laba-laba atau kolomonggo. Dia bisa makan hanya menunggu orang yang lagi sial. Lantas gimana guru? Nah inilah para pemirsa dan itu terus dan terus dan terus dan diterus sampai tahun 2023
Mulai tahun 2000, 2003, nah disinilah membentuk gerombolan baru ini para pemirsa. Nah ini mulai membuat pabrik fatwa ini. Nah ini. Karena dari sistem ini sudah menjadi nilai ekonomi yang sangat besar, keturunannya mengembang, butuh makan banyak, membuatlah seperti ini, pabrik fatwa itu. Lantas gimana guru? Saya tidak tahu. Tinggal kalian. Guru mengingatkan seluruh rakyat dan umat dan para pejabat dan pemimpin bangsa negara, sadar atau tidak, bahwa itu adalah sistem jerat dari orang-orang tertentu, ingin menguasai bangsa dan negara, ingin mengambil uang dan harta Anda. Maka mengapa dia membuat fatwa-fatwa seperti itu? Faktanya seperti itu. Kalau toh lembaga yang mengatasnamakan agama tersinggung dari videoku, teruskan di depan hukum negara. Kita luruskan peradaban, kita luruskan Islam dengan tepat dan benar. Kalau Anda berani. Lantas gimana guru kalau sudah seperti itu? Maka kewajibanku meluruskan, membenahi kalian, membenahi bangsa dan negara, struktur kehidupan yang rusak. Sehingga kehidupan Anda layaknya Anda bukan manusia. Anda terjerat dari sistem yang salah. Yang menjerat pun hidupnya tidak akan pernah ada berkah. Karena sistem itu tinggalan orang-orang terdahulu yang merugikan siapapun. Dipahamkan pemahaman ini. Lantas bagaimana guru? Faktanya seperti itu para pemirsa. Tatkala fatwa-fatwa ini dibuka, satu contoh kalau tidak percaya para pemirsa, diberilah ilustrasi. Sebelum guru menerangkan nilai makna fatwa yang dijual, pahami dulu bahwa sistem yang di dalam agama adalah sesuatu politik untuk mencari kekuasaan. Manusia dijerat dengan dalil-dalil. Dan dalil agar tidak terbongkar di atas namakan malaikat. Lantas dari mana kalau hadis guru? Maka mengapa banyak hadis itu kalau diterima seakan-akan benar? Hadis ditulis bahasa Arab. Itu mengambil cerita yang ada di Jawa. Satu contoh, lihatlah primbon-primbon yang ada di Jawa. Itu dirubah bahasa. Saya beri sedikit statement aja. Ada yang menerangkan tentang hukum di dalam Al-Quran. Satu contoh apa? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Anda kan tidak paham. Artinya kan hukum sekecil apapun itu dibalas. Itu mengambil dari substansi filsafat Jawa. Becik ketete olo ketoro, sapa sing nandur bakal diunduh. Dirubah dengan bahasa. Itu bukan wahyu para pemirsa. Itu apa-apa yang ada di Jawa dirubah dengan bahasa itu. Ditebar. Masyarakat dikira benar, dikira itu suara Tuhan. Itu filsafat dari leluhur kita Jawa. Dan banyak dalil-dalil hadis itu dari primbon, dari filsafat leluhur kita. Hanya dirubah bahasa. Masyarakat terkecoh, umat terkecoh, negara terkecoh, pemimpin terkecoh. Orang Hindu, Buddha semua terkecoh. Kalau tidak percaya para pemirsa, lihatlah. Kalau mengacu suatu contoh fatwa, diajarkan cara berpikir. Manusia ingin menipu orang lain, memakai atas nama agama, berkelompok dan bergerombol, membuatlah sistem namanya fatwa halal. Para pemirsa diajak berpikir yang kuat dan cerdas. Negara kita adalah negara hukum. Manusia kalian di luar masih bisa menggunakan akal pikiran. Tatkala fatwa ini halal, memberikan sesuatu pajak, satu manusia yang mendapatkan izinnya. Untuk mendapatkan izin uangnya kemana? Satu cara berpikir. Satu contoh ada produk makanan. Untuk mendapat izin pun membayar. Pernah berpikir para pemirsa? Tatkala produk ini dijual di publik di hukum. Karena ada kata halal. Yang diuntungkan rupiahnya adalah kelompok ini. Kalau ngomong substansi tentang agama. Yang diuntungkan anggap aja nilai halal ini tepat dan benar. Yang diuntungkan hanya orang Islam. Tapi kalian tahu yang dirugikan. Karena orang Hindu, orang Buddha, orang musyrik, orang syirik, orang Kristen, orang Kapitayan dan di luar non-Muslim.
tidak butuh level itu, tidak butuh label itu, tidak butuh sertifikat itu. Tapi mengapa yang lain kena pajak? Secara hukum politik dan ekonomi sudah dipastikan bahwa hukum halal adalah penipuan dan penjajahan. Tapi kalian ditipu orang-orang yang bodoh, kalian tidak bisa berkutik. Lantas bagaimana, guru? Maka kembali lagi, apa yang aku sampaikan adalah meluruskan dari perbuatanmu yang salah dan nyimpang. Kalian penipu mengaku mengatasnamakan Islam dan Quran. Aku tahu Quran kau simpangkan di mana tahu, para pemirsa. Islam kau rekayasa apapun dimanapun aku tahu. Karena aku dan Islam sejak kecil dan jiwa dan ruhku bersama Islam. Tapi kalian aku luruskan, aku ingatkan. Kalau kalian masih membangkang, yang kalian hadapi adalah kutukan yang akan merusak bangsa dan negaramu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.